Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang FPB, ya, faktor persekutuan terbesar. Bagaimana sih mengajarkan konsep FPB yang praktis dan bagaimana pula trik cara cepat menentukan FPB, ya. Jadi seperti apa sih cara cepat menentukan FPB? Ya, misalnya siswa nanti akan diminta untuk menentukan FPB dari 27 dan 18, juga menentukan FPB dari 130 dan 78. Ya, tentu saja apalagi angka yang sudah besar, ya, ini akan menyulitkan peserta didik kalau menggunakan cara biasa. Maka cara praktisnya cukup dengan kita membagi 27 dengan 18, satu sisa 9, tulis 9, kemudian 18 kita pindah, 18 bagi 9 itu 2, tak ada sisa, maka FPB-nya sudah kita temukan, yakni 9, ya. 27 dan 18 FPB-nya adalah 9. Demikian pula dengan 130 dan 78, ya, maka dibagi itu satu sisa 52, 52 tulis, kemudian 78 tulis di bawah 130, 78 dibagi 52, satu sisa 26, 26 kita tulis, 52 kita tulis juga, dan ini tidak ada sisa. Kalau sudah tidak ada sisa, maka 26 adalah FPB dari 130 dan 78, ya. Bagaimana cara supaya bisa memahami konsep ini? Ya, mari kita simak dan teruskan kepada pembahasan konsep FPB terlebih dahulu. Karena FPB ini diajarkan di fase C atau kelas 6 SD, ya, tentu saja cara mengajarnya pun harus efektif. Meskipun ada cara cepat, tapi konsep tetap harus diberikan. Ya. Mari kita simak tentang konsepnya. Baik, faktor persekutuan terbesar itu kan seharusnya kita bahas dulu tentang apa itu faktor, ya. Jadi kalau kita mengajarkan tentang apa itu faktor, ya, atau apa yang dimaksud dengan faktor, boleh kita berikan dulu contoh, ya. Misalnya faktor dari 10 diantaranya adalah 2 dan 5. Karena 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi boleh melalui contoh kepada peserta didik supaya mereka berpikir, ya. Kemudian boleh juga kita tanya faktor lain dari 10 kalau mereka sudah tahu bahwa yang dimaksud faktor dari 10 itu adalah 2 dan 5 karena 2 kali 5 10. Berarti faktor lain dari 10 di samping 2 dan 5, ya. Kemudian mereka diminta mencari, ya, tentu saja nanti akan diperoleh 1 dan 10. Sehingga bisa disebutkan faktor-faktor 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Ya, seperti itu. Ya, kemudian baru kita minta mereka membuat definisi. Jadi faktor itu kan ada pasangan-pasangan bilangan yang ketika dikalikan itu akan diperoleh sebuah bilangan yang diinginkan, ya, atau yang diinginkan tersebut tentu saja yang sedang dicari faktornya. Nah, ini jadi definisi ini baru disampaikan ketika mereka sudah paham dengan contoh. Dan itu walaupun guru yang memberitahukan misalnya, tapi mereka sudah memahami, ya, tentang definisi ini. Jadi kalau mengajarkan definisi dulu kemudian contoh yang seperti biasa dilakukan, ini biasanya siswa bingung dulu gitu, ya. Tapi kalau mereka sudah mengerti, definisi pun akan mereka terima dengan mudah, ya. Kemudian tidak ada salahnya kita minta, ya, lebih menguatkan apakah betul mereka paham untuk menyebutkan faktor-faktor dari bilangan lain selain contoh, misalnya sebutkan faktor-faktor dari 12. Maka mereka diharapkan bisa menyebutkan faktor dari 12 itu kan 1 kali 12 berarti 1, kemudian 12 nanti di akhir, ya. Kemudian 2 kali 6, ya, 3 kali 4, ya. Itu faktor-faktor dari 12. Baik, kita lanjutkan setelah para siswa memahami tentang faktor atau konsep faktor dan mereka sudah paham bagaimana menentukan faktor-faktor dari sebuah bilangan, maka kita akan membahas tentang faktor persekutuan dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Dalam hal ini seperti tadi, ya, bagaimana menentukan atau memahami konsep faktor, maka ini juga bisa dengan contoh, karena melalui contoh definisi apapun yang akan dimunculkan itu akan betul-betul dipahami, ya.
Jadi tidak terbalik, definisi dulu kemudian contoh yang biasa dilakukan. Ini belum apa-apa, peserta didik akan turun motivasinya karena mereka dihadapkan dengan persoalan yang sangat rumit ya. Jadi contohnya faktor dari 6, ini kan mereka sudah memiliki konsep tentang faktor. Jadi mereka bisa mengerjakan apa itu faktor dari 6, kemudian faktor dari 9, ya itu juga bisa mereka temukan karena konsep faktor sudah dikuasai. Nah, tinggal kita tanyakan, lantas faktor persekutuan dari 6 dan 9 itu apa? Di sini tentu saja kita bisa memberikan pertanyaan pemantik, ya seperti yang disampaikan atau dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa diberikan ke peserta didik. Apa yang dimaksud dengan persekutuan di sini? Ya. Jadi kalau ada 6 dan 9 dengan faktor-faktornya, 6 itu 1, 2, 3, dan 6, kemudian 9 itu 1, 3, dan 9, mana yang bersekutu dari faktor-faktor ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditanyakan. Kalau sampai peserta didik juga masih belum bisa menjawab, kita bisa tanya persekutuan itu kan artinya yang sama ya, di antara kedua faktor 6 dan faktor 9. Maka mereka bisa menandai bahwa yang sama itu adalah 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini sama-sama terdapat di dalam faktor 6 dan faktor 9. Maka itulah yang dimaksud dengan faktor persekutuan dari 6 dan 9. Nah, dengan contoh seperti ini, maka definisi yang kita berikan pun akan mudah dicerna. Bahkan ya mungkin bisa ditemukan oleh para peserta didik ketika mereka mendiskusikannya. Ini tergantung para guru ya. Tapi yang jelas definisi mudah ditangkap oleh peserta didik ya, sehingga jika disebutkan dua bilangan misalnya, maka faktor dari kedua bilangan tersebut yang bernilai sama itu akan disebut sebagai faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya tentu saja guru harus memastikan bahwa peserta didik paham apa yang dimaksud faktor persekutuan sehingga bisa memberikan soal lagi ya. Boleh soalnya sama dengan soal yang sudah dibahas di faktor, tapi juga boleh berbeda ya. Tergantung dari kebutuhan di dalam kelas, tapi yang jelas ya peserta didik terlibat dalam proses pemahaman konsep tentang faktor persekutuan. Ya, di sini kebetulan masih sama dengan soal ketika menentukan faktor dari 8 dan faktor dari 16 ya. Ini memudahkan saja, tapi yang jelas boleh guru memberikan soal lain ya. Jadi tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 16 dan tentu saja dengan terlebih dahulu menuliskan faktor masing-masing. Di sini siswa karena sudah paham faktor, jadi bisa mereka menyebutkan faktor dari 8, kemudian faktor dari 16, dan ketika ditanya faktor persekutuan dari 8 dan 16, mereka akan menandai dulu bahwa dari kedua bilangan tadi ada faktor-faktor yang nilainya sama, yakni 1, 2, 4, dan 8. Sehingga seluruh ya faktor yang bernilai sama di kedua bilangan inilah yang disebut faktor persekutuan. Selanjutnya, kita baru sekarang membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Jadi apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar kalau begitu? Jadi ini sama ya, bisa kita buatkan contoh soal. Jadi faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6 ini yang sudah dilakukan. Kemudian faktor dari 9 adalah ya 1, 3, dan 9 ini juga tentu saja para peserta didik sudah betul-betul mahir. Ya, kemudian faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9. Jadi pertanyaannya langsung spesifik. Mana faktor persekutuan terbesar? Jadi tentu saja peserta didik sudah punya konsep tentang faktor persekutuan. Tinggal memahamkan mereka apa yang dimaksud dengan terbesar di sini. Jadi faktor persekutuan tentu saja diawali dengan pemahaman tentang faktor. Ya, faktor persekutuannya adalah 1 dan 3. Maka di antara 1 dan 3 mana yang paling besar? Kan pertanyaan pemantiknya seperti itu kepada siswa. Tentu saja jawabannya adalah 3. Sehingga dari sini kita juga bisa meminta peserta didik untuk membuat definisi tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi perhatikan bahwa definisi ini dibuat bertahap gitu ya, dalam posisi siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Sehingga jika disebutkan dua buah bilangan,
maka faktor dari kedua bilangan tersebut yang bernilai sama dan bernilai paling besar di antara semua faktor persekutuan akan disebut sebagai faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Ini sistematika pengajarannya seperti itu, dan ini sangat efektif ya, sehingga guru betul-betul yakin bahwa peserta didik mampu paham terhadap definisi dari faktor persekutuan terbesar. Oleh karena itu perlu juga diberikan soal lain ya. Ini juga sama seperti faktor persekutuan ya. Para guru bisa merubah angkanya, tapi yang jelas yang paling penting adalah konsep persekutuan terbesar betul-betul dipahami. Sehingga faktor dari 8 sudah bisa disebutkan, faktor dari 16 juga bisa disebutkan, kemudian faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 16 itu diawali dengan menentukan faktor persekutuan ya. Jadi 1, 2, 4, dan 8. Sehingga di antara keempat bilangan ini yang paling besar adalah 8. Ya, selanjutnya kita berikan latihan ya kepada peserta didik untuk menentukan faktor persekutuan terbesar ya. Ini memperkuat ya bagi guru ya bahwa apakah peserta didik itu betul-betul paham tentang FPB ya. Jadi tentukan faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12, 15 dan 20, kemudian 14 dan 21, dan 18 dan 27. Ini 4 soal. Jadi nomor 1, tentu saja kita minta peserta didik menentukan faktor dari 10, ya, yakni 1, 2, 5, dan 10. Ya, perhatikan bahwa mereka sekarang sudah betul-betul paham kenapa misalnya 3 tidak masuk, ya 4 tidak termasuk, karena 10 tidak bisa atau tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 4. Sehingga bilangannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Sama juga dengan 12 ya, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga faktor persekutuan terbesarnya ya tentu saja diawali dengan menentukan faktor persekutuan ya 1, 2. Jadi hanya 2 yang terbesar di antara faktor-faktor tersebut. Sama faktor dari 15 ya. 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20 diawali dengan menentukan faktor persekutuan yakni 1 dan 5, maka yang terbesar di antara keduanya adalah 5 ya. Selanjutnya faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, dan 14. Faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21, maka faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 21 itu diawali dengan faktor persekutuan dulu, yakni 1 dan 7, maka yang terbesar di antara keduanya adalah 7. Dan terakhir adalah faktor persekutuan dari terbesar dari 18 dan 27, maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Maka untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 27 dengan menandai faktor persekutuannya terlebih dahulu, yakni 1, 3, dan 9. Maka yang terbesar tentu saja di antara ketiga faktor tersebut adalah 9. Setelah siswa memahami tentang menentukan atau berlatih tentang faktor persekutuan terbesar, maka kita bisa soroti misalnya nomor 4 ya. Ini kan sudah mulai agak besar angka-angkanya, maka faktor-faktornya juga sudah mulai banyak. Tentu saja ketika angkanya lebih besar lagi, kita bisa sampaikan kepada peserta didik bahwa nanti penentuan faktornya pun semakin banyak ya, semakin panjang. Sehingga peserta didik butuh cara praktis. Nah, cara praktis ini boleh diberikan setelah konsep memang sudah dikuasai oleh peserta didik ya. Jadi contohnya kita buat contoh praktis dari soal yang sudah dikerjakan, yakni penentuan faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 27. Boleh kita tulis dengan terbalik ya. Faktor persekutuan dari 18 dan 27 bisa ditulis dengan faktor persekutuan dari 27 dan 18. Caranya seperti bagaimana? Kita bagi saja 27 dengan 18. Tentu saja tidak habis, ya, maka kita tulis 27 dibagi 18 itu kan 1, sisanya 9. Ya. Kemudian 9 itu kita tulis di bawah 18, dan 18
itu kita pindahkan seolah-olah ya, atau kita tulis lagi di bawah 27. Jadi seperti itu ya. Maka kemudian 18 dibagi 9. Nah, kalau 18 dibagi 9 kan habis ya, tepat 2. Sehingga sudah tidak ada sisa atau 2 tak ada sisa. Sehingga kalau sudah selesai tanpa ada sisa, maka 9 inilah menjadi faktor persekutuan terbesar dari 27 dan 18. Oke, itu mudah ya, cara simpel dari penentuan FPB. Nah, selanjutnya kita coba soal lain ya, yang lebih besar. Ini yang sudah disampaikan di awal. 130 dan 78. Berapa FPB dari 130 dan 78? Ya, mari kita bagi 130 dibagi 78. Tentu saja ya tidak habis ya. Jadi 1 dan ada sisa. Sisanya berapa? Ya, 130 itu aja dikurangi 78, ya ini 52. Jadi 1 sisa 52. Kemudian 52 kita tulis di bawah 78 dan 78 kita tulis lagi di bawah 130. Itu caranya ya. Jadi 78 sekarang dibagi 52. Ya, 78 dibagi 52 tentu saja 1 dan ada sisa. Sisanya berapa? 78 dikurangi 52 adalah 26. Jadi 1 sisa 26. Lanjutnya 26 kita tulis lagi dan sekarang yang ditulis di bawah 78 adalah ya tepat ya angka 52. Begitu seterusnya sampai pembagiannya habis. Kebetulan ini selesai ya, 52 dibagi 26 tepat 2, tak ada sisa ya. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa FPB dari 130 dan 78 adalah 26 ya. Dan kita bisa menentukan itu sehingga para guru bisa memberi contoh selanjutnya yang angka-angka yang besar kepada peserta didik supaya mereka bisa memahami lebih kuat lagi tentang cara cepat menentukan FPB. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.